Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat Bapak Didik Suwari Jadi, sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan esai kami yang berjudul Seks Bebas, Risiko dan Penanganannya. Boleh di next slide. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 5 orang, dengan anggota saya, Gregory Sandi Budara Subrigdo, dengan NIM 22211010198. Saya Disri Utomo dengan NIM 220711011251. Saya Marcella Adel Safira dengan NIM 220710101387. Nama saya Muhammad Rizky Maulana dengan NIM 220711101322. Saya Azam Satri Amrila dengan nomor NIM 2201110401021. Selanjutnya adalah sesi penyampaian materi. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih. Di sini saya akan bahas tentang apakah pengertian dari pergaulan bebas. Nah, seks bebas sendiri itu adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual terhadap lawan jenis maupun sama jenis yang dilakukan di luar hubungan pernikahan dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang tidak bisa diterima secara umum. Dalam bahasa singkatnya, seks bebas adalah perilaku berganti-ganti pasangan dalam hubungan badan di luar pernikahan. Next. Penyebab dari seks bebas yang pertama ada kurangnya kontrol dalam diri, terus yang kedua ada rendahnya kesadaran diri remaja pada bahaya pergaulan bebas, yang ketiga nilai keagamaan yang cenderung kurang, terus yang terakhir gaya hidup kurangnya perhatian orang tua dan sebagainya. Next. Lalu di sini akan bahas tentang resiko seks bebas. Nah, seks bebas tentu saja datang dengan berbagai resiko. Resiko yang datang bukan hanya dari sisi kesehatan dan mental, namun juga dari sisi sosial. Yang pertama ada HIV. Nah, resiko infeksi menular seksual akibat seks bebas dapat berlanjut menjadi penularan HIV. Resiko terinfeksi HIV lebih tinggi pada orang yang mengidap IMS. Lalu yang kedua ada herpes genital. Herpes genital adalah penyakit kelamin yang disebabkan oleh virus herpes simplex 2 atau HSV2. Lalu penyakit ini biasanya ditandai dengan munculnya bisul berair pada kelamin, rasa gatal di area kelamin dan anus, nyeri saat buang air kecil, demam, badan terasa nyeri, dan pembengkakan pada kelenjar getah bening. Lalu yang terakhir ada klamida. Klamida itu disebabkan oleh bakteri dan biasanya ditularkan melalui hubungan seksual tidak aman seperti seks bebas. Next. Lalu ada penanganan terhadap seks bebas. Ada dua penanganan, yaitu upaya secara preventif dan represif. Secara preventif sendiri bisa memberikan batasan waktu keluar rumah. Yang kedua, menghindari lingkungan buruk. Yang terakhir ada tanamkan pada diri anak untuk melakukan hal yang positif bagi masa depannya. Lalu upaya dalam bentuk represif yaitu meminta bantuan para ahli psikolog atau petugas sosial di dalam mengawasi perkembangan kehidupan anak apabila dipandang perlu. Lalu ada mengadakan introspeksi sepenuhnya akan kealpaan yang telah diperbuatnya sehingga menyebabkan anak terjerumus dalam kenakalan pergaulan bebas. Yang terakhir, perlu dipertegas menegakkan hukum di lingkungan masyarakat itu. Next. Nah, kesimpulannya, seks bebas dapat merugikan seluruh aspek masyarakat, lebih tepatnya kalangan remaja. Oleh sebab itu, perlu penanganan khusus agar pergaulan bebas ini dapat teratasi. Tidak hanya pemerintah, namun peran orang tua juga perlu ikut andil dalam menekan angka kenakalan remaja ini. Seks bebas sangat bahaya bagi penerus bangsa seperti anak muda seusia kita. Dengan adanya pembahasan di atas, semoga dapat membantu membaca untuk mengetahui lebih mendalam mengenai bahayanya pergaulan bebas. Next. Nah, saran untuk menghindari seks bebas itu yang pertama ada selektif memilih teman.
lingkungan pertemanan dapat berdampak kuat pada karakter remaja dan penting untuk selektif dalam memilih teman. Penting juga untuk menghindari teman yang cenderung melakukan hal-hal yang tidak ingin kita lakukan. Yang kedua ada berpendirian kokoh. Memiliki pendirian yang kokoh membuat remaja tidak mudah terpengaruh dan terbawa arus pergaulan bebas. Next. Nah, yang ketiga, perbanyak kegiatan positif. Dengan menyibukkan diri dengan hal-hal yang tentunya positif akan membuat diri terhindar dari perbuatan yang tidak baik seperti pergaulan bebas. Lalu yang keempat ada mengingat orang tua. Supaya kamu tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas, hendaknya kamu selalu mengingat kedua orang tuamu, karena pengorbanan yang telah mereka lakukan itu untuk bisa bersekolah agar kamu bisa menjadi seorang yang baik dan sukses. Lalu yang kelima, mendekatkan diri dengan agama. Mendekatkan diri dengan agama akan membuat kamu tahu mana saja hal yang baik dan hal yang dilarang di agamamu. Dengan itu, kamu akan menjauhi perbuatan buruk yang dilarang oleh agama. Lalu yang keenam, ada mendapatkan pendidikan tentang seks. Banyak anak yang belum mengerti tentang bahaya seks. Untuk itu, diperlukannya peran orang tua dan orang dewasa dalam memberikan pendidikan seks dengan bahasa yang cocok dengan usia anak. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa saja bahaya dan akibat dari pergaulan bebas. Nah, sekian dari kelompok kami tentang presentasi seks bebas, resiko, dan penanganannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak sih? Baik, mungkin sekian. Saya buka sesi pertanyaan, apakah mungkin ada penanya? Baik, saya kira tidak ada. Dari kesimpulan dan saran tadi apa yang paling tepat untuk menghindari seks bebas untuk remaja? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari kelompok ada yang ingin menjawab. Tadi kan pertanyaannya kayak saran yang paling tepat gitu kan? Iya. Iya nggak Iya. sih? Iya. Ya, Itu nah, kalau salah satunya tuh bisa yang dari selektif memilih teman. Soalnya kalau kita nggak pandai memilih teman, itu kita bakal kejerumus yang apa namanya? Ke yang perlakuan yang buruk kayak gitu. Mungkin aku Terus juga bisa menambahkan ya boleh. di bagian yang peran orang tua itu juga boleh slide-nya. Nah, di sini juga peran orang tua juga cukup ini ya, signifikan gitu. Karena apa? Orang tua itu juga harus ikut andil dalam menjaga atau Mas Adi ada pertanyaan lagi atau mungkin Mas Rizky? Baik untuk saya, untuk pertanyaan saya sudah cukup. Ya. Oh, oke. Saya ingin menambahkan saja untuk peran orang tua itu juga termasuk suatu hal yang penting untuk menjaga pergaulan bebas ini tidak apa ya, tidak terjadi gitu maksudnya. Kenapa orang tua itu juga harus tetap memantau anaknya walaupun seusia kita, yang notabene-nya udah mungkin bisa dikatakan mandiri, tetapi peran orang tua juga tidak bisa dilupakan begitu saja. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih. baik. Dari Mas Adi sendiri, apakah jawaban dari teman-teman sudah menjawab pertanyaannya?
Untuk pertanyaannya sudah sangat jelas tadi dari Mbak Tel dan Ajeng. Terima kasih. Baik, untuk yang lain apakah ada pertanyaan lagi? Saya ingin bertanya, Silakan, Mas Rizky. apakah kalian setuju jika edukasi tentang seks bebas itu ada di apa tuh diberikan kepada anak-anak yang masih kecil itu di sekolah-sekolah seperti TK, SD gitu-gitu? Apakah kalian setuju? Terima kasih. Saya izin menjawab ya. Ya, silakan. Menurut saya, pendapat saya setuju tentang edukasi tentang bukan seks bebas ya, Mas, tapi tentang seks. Jadi untuk misal kita memberikan edukasi tentang seks kepada anak di usia dini, itu edukasinya harus sesuai porsinya. Jadi kita tidak bisa memberikan edukasi secara mentah-mentah. Misal kita memberikan gambaran tentang seks itu apa, tapi kita mungkin bisa memberikan edukasi itu secara perlahan kepada mereka. Mungkin tentang bagaimana cara berbicara atau berperilaku dengan lawan jenis atau sebagainya seperti itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa saya tutup ya. Baik. Boleh diganti slide-nya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada ucapan kata, tindakan atau perilaku yang tidak mengenakan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.